warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan memberikan 3 motivasi yang bertemakan tetap semangat belajar walaupun belajar daring. Yang pertama, pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Kedua, waktu adalah emas, apalagi waktu untuk belajar bukanlah lama, tetapi sangat singkat. Jadi, sebagai mahasiswa, dapatkan dan buat waktumu di kampus untuk mendapatkan ilmu. Kalau tidak, akan sangat sulit bagimu meraih mimpimu di dunia luar. Ketiga, impian bisa kamu wujudkan dengan jalan pikirmu, karena ketika kamu bisa. Selamat pagi teman-temanku sekalian. Kali ini saya akan memberikan pendapat tentang pentingnya berolahraga. Pentingnya berolahraga adalah dapat menghindari seseorang dari penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Penyakit yang kemungkinan besar dapat terjadi pada masa pandemi COVID-19 ini. Karena kurangnya aktivitas fisik, masyarakat yang cenderung menghabiskan waktu di rumah dengan menonton televisi, menggunakan handphone, dan bermain game, sehingga beresiko mengalami penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Itu saja pendapat tentang pentingnya berolahraga. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa untuk kita semua. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang proposal. 1. Pengertian proposal. Proposal adalah tulisan yang dibuat oleh penulis dengan maksud untuk menjelaskan rencana dan tujuan suatu kegiatan kepada para pembaca, dan tujuan suatu kegiatan sehingga mereka mendapatkan pemahaman tentang tujuan kegiatan tersebut secara lebih jelas dan detail. Berikut pengertian proposal menurut para ahli. 1. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, proposal berarti rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. 2. Menurut Rifki, proposal adalah suatu bentuk rancangan
Di video deh. Dicuci dulu ya Oke, ingat yang mengerjakan itu harus menggunakan tangan saya. 4 ini. Nah, itu ya. Ada ide keras benar nggak sih? Dipotong 4 bagian. 4 nih. Kayak gini apa? Itu ambil tuh nanti. Udah nanti tinggal motongnya Febri, jangan nanti Enggak apa. kepanjangan. Sama masuk kalau. Sempit deh. Tunggu masak. Oke, dibagi tugasnya ada yang motong itunya. Apa kan? Nah kita lalu tuh. Nggak usah pakai kantong, apa guna kantong nih bisa ya. Biasa lah. Serah kelompok kalian lah mau Setelah nunggu 2 jam, Apa yang jadi dicuci lagi hingga bersih. jadi tuh ini ada tak boleh lah setengah-setengah. Santai ya Pak. Ini juga kan udah. Dari ini. Masa ada santai nggak lo kasih uangnya? Dicuci lagi, Kamu gagu. dicuci lagi sampai getahnya hilang. Masuk sini lo aku tahu sih. Lagi. Kok gosok-gosok gini ya? Gosok-gosok gini. Masuk ke sini, masuk ke sini. Oh, ayo tempat berarti tempatnya ke di dia saran ya gitu. Ngerti ya? Di sekelilingnya jangan di situ-situnya. Setelah itu tetesi dengan pewarna 5 tetes. Tapi rendam lah. Cuci. Dicuci lagi untuk menghilangkan getah-getahnya. karena masih bergetar di tangan aku yang bergetar tadi motong. Tapi sudah dihilangkan nanti suaranya. Dah. Masukkan. Setelah itu masukkan kapur sirih 1 sendok makan untuk Habis itu tidak digodak-godak kok. habis itu dia Nyaduk lah, woi. diaduk. Dah. Oh, tunggu. Setelah itu didiamkan hingga 2 jam. Hingga 2 jam. Setelah itu kemas dalam wadah dengan kemasan. Ada minta dah. Enggak ya buat video lo. Mak di setbox jadi dokumentasi. Ini ada enggak? Kalau tahun nama setengah-setengah dapet intinya jadi 2. Gua ini belum penuh nih. Enggak nih. Nggak nyambung, Neng, tolong nggak nyambung. Dah Pep. Foto enggak. Gula-gulanya enggak dimasukkan kan? Enggak. Ini gula kan? Gula. Tapi saya suka gula. Masukkan apa? Setelah itu masukkan kemas dalam. Tunggu, ulang aja lah video Pep. Halo, macam masak ikan. Halo. Ini lapku.
When somebody loved me, everything was beautiful. Every hour spent together lives within my heart. And when she was sad, I was there to dry her tears. And when she was happy, so was I. When she loved me, through the summer and the fall, we had each other, that was all. Just she and I together, like it was meant to be. When she loved me, when somebody loved me, everything was beautiful. Every hour spent together lives within my heart. And when she was sad, I was there to dry her tears. And when she was happy, so was I. When she loved me, through the summer and the fall, we had each other, that was all. Just she and I together, like it was meant to be. When she loved me, when somebody loved me, everything was beautiful. Every hour spent together lives within my heart. And when she was sad, I was there to dry her tears. And when she was happy, so was I. When she loved me, through the summer and the fall, we had each other, that was all. Just she and I together, like it was meant to be. When she loved me, when somebody loved me, everything was beautiful. Every hour spent together lives within my heart. And when she was sad, I was there to dry her tears.
Ya kakak, ini adalah obat sakit kepalanya. Ini aturan pakainya 3 kali 1 hari. Minumnya selang dari 8 jam. Efek sampingnya ada rasa mengantuk yang akan diakibatkan. Ada yang perlu ditanyakan kakak? Tidak. Ya, terima kasih. Dan ini obatnya. Silakan datang kembali. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Ibu, ini obat pereda nyeri ya. Diminum 3 kali sehari setelah makan, selang 8 jam. Obat ini disimpan di suhu ruangan, jangan sampai terkena paparan sinar matahari, maka obatnya akan rusak. Ada yang ingin ditanyakan Bu? Tidak. Baiklah, kalau tidak, ini obatnya. Terima kasih Bu. Sama seperti teofilin, di situ disimpan pada suhu ruangan, jauhkan dari cahaya langsung dan tempat yang lembab. Efek sampingnya insomnia, kegelisahan, iritasi pada perut, mual dan muntah. Hentikan pemakaian kafein. Contoh, hentikan pemakaian kafein terjadi muntah berwarna hijau, darah pada fases, dan kejang. Interaksi obat dapat terjadi dengan kafein, quinolones, duloxin, dan duloxin. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Tidak Mbak, sudah cukup jelas. Ini bayarnya langsung ke kasir ya Mbak. Saya permisi Mbak, terima kasih. Baik Bu, sama-sama, semoga lekas sembuh anaknya. Saya Siti, apteker. Di apotek sini ada saya bantu? Ya Mbak, saya mau menembus resep. Baik, resepnya atas nama Andri, 6 tahun. Apakah ini resep untuk anak Ibu? Iya Mbak, ini untuk anak saya. Mohon maaf, kalau boleh alamat dan nomor HP-nya Ibu. Jalan Tanjung Raya 2, nomor 10, nomor HP 089670189715 Bu. Mbak. Baik Bu, ini obatnya sudah saya siapkan. Apakah Ibu ada waktunya sebentar untuk saya menjelaskan aturan pakainya? Boleh Mbak. Jadi Bu, ini obat teofilin, konsumsinya dengan atau tanpa makanan sekali atau 2 kali sehari. Jangan menghancurkan atau mengunyah teofilin karena melepaskan semua obat sekaligus dan meningkatkan risiko efek samping. Penyimpanan obat ini pada suhu ruangan, jauhkan dari cahaya langsung dan tempat yang lembabnya itu. Ya Bu, efek sampingnya obat ini tidak begitu serius. Contohnya, sakit perut, diare, sakit kepala, berkeringat, dan masalah tidur atau insomnia. Menggunakan obat teofilin dengan salah satu obat-obat berikut tidak direkomendasikan, contohnya amifamidin, rioguan. Baik Bu, sampai di sini paham? Paham Mbak. Jadi obat kafein bagaimana Mbak? Sedangkan kafein ada baiknya minum obat ini dengan atau tanpa makan sekali atau 2 kali sehari. Sama seperti teofilin, di situ disimpan pada suhu ruangan, jauhkan dari cahaya langsung dan tempat yang lembab. Efek sampingnya insomnia, kegelisahan, iritasi pada perut, mual dan muntah. Hentikan pemakaian kafein. Contoh, hentikan pemakaian kafein terjadi muntah berwarna hijau, darah pada fases, dan kejang. Interaksi obat dapat terjadi dengan kafein, quinolones, duloxin, dan duloxin. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Tidak Mbak, sudah cukup jelas. Ini bayarnya langsung ke kasir ya Mbak. Saya permisi Mbak, terima kasih. Baik Bu, sama-sama, semoga lekas sembuh anaknya. Selamat siang Kak, ini obat puyernya. Diminum 3 kali sehari 1 puyer. Cara penggunaannya, kakak tuangkan serbuk ini di sendok, kemudian kasih air secukupnya.
Setelah kakak meminum, kakak simpan kembali puyer ini di tempat suhu ruang di tempat yang kering. Kemudian setelah kakak meminum beberapa hari, jika ada efek samping dari obat tersebut, kakak bisa datang kembali untuk konfirmasi. Dan jangan meminum obat ini bersamaan dengan obat yang lain tanpa resep dokter. Udah jelas, Kak? Sudah. Mohon diulangi. Sehari 3 kali 1 puyer. Ya. Terima kasih. Semoga lekas sembuh. Obat atas nama pasien Anindita, pasien 3 tahun. Obatnya puyer ya ibu, diminum 3 kali sehari 1 puyer setelah makan, selang waktu 8 jam. Obat ini dapat diminum dengan cara dibuka, dituangkan di sendok, ditambahkan air atau dengan sirup yang telah disediakan. Obat ini dapat disimpan di suhu ruangan, hindari dari cahaya matahari langsung agar obat tidak mengalami kerusakan ya ibu. Apakah ibu sudah paham? Iya. Selamat siang Pak, ini obat atas nama Andri. Ya. Umurnya 6 tahun. Obatnya kapsul ya, diminum 3 kali sehari selang waktu 8 jam. Minumnya dengan cara langsung ditelan. Terus kalau cara penyimpanannya disimpan di suhu ruangan, terus dijauhkan dari paparan sinar matahari langsung ya. Apa sudah jelas dengan obatnya atau ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak. Terima kasih. Selamat siang Mbak, atas nama Mbak Fitria. Mbak, ini obat parastamol. Obat parastamol ini kegunaannya untuk menurunkan demam, sakit kepala, dan mengurangi rasa sakit gigi. Obat parastamol ini diminum 3 kali sehari, sekali minum 1 tablet sesudah makan. Obat ini harus disimpan di suhu ruangan agar kemasan obatnya tidak rusak. Ada yang ingin ditanyakan? Sekian, terima kasih. Obat ini adalah obat sesak napas. Ibu, obat ini juga diminum 3 kali sehari, tiap 8 jam sekali setelah makan ibu. Obat ini juga harus disimpan di tempat jauh dari sinar matahari langsung supaya obat ini tidak rusak ya ibu. Obat ini juga tidak boleh diminum bersamaan dengan obat lainnya tanpa ibu diberi resep dari dokter lain. Jika ibu ingin bertanya tentang obat ini, silakan. Apa ibu sudah paham? Oke, terima kasih Bu. Ini obatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ferdi Pradana dari kelas 11 Farmasi A. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ryan Kumisan dari kelas 11 Farmasi A. Perkenalkan, nama saya Lutfi Laili Perhafid dari kelas 11 Farmasi A. Mulai tak? Saya Lutfi Laili Perhafid akan menjelaskan tentang kacang hijau. Kacang hijau atau Vigna radiata adalah sejenis palawijaya yang dikenal luas oleh daerah tropikal. Tumbuhannya termasuk suku polong-polongan ini memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari sebagai sumber bahan pangan berprotein nabati tinggi. Manfaat dari bubur kacang hijau: antioksidan, mengurangi tekanan darah tinggi, mengurangi kadar kolesterol jahat, menjaga kesehatan pencernaan. Kacang hijau mengandung zat besi, zinc, kalium, fosfat, vitamin A, vitamin B, folat, vitamin C, vitamin E, dan vitamin K. Belilah bubur kacang hijau ini karena banyak mengandung vitamin A, vitamin B, vitamin C, dan vitamin K. Jadi, belilah bubur kacang hijau ini dan harganya pun terjangkau di toko-toko terdekat.
Sekian, terima kasih. When she was sad, I was there to dry her tears. And when she was happy, so was I. When she loved me, through the summer and the fall, we had each other, that was all. Just she and I together, like it was meant to be. When she loved me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ismanisi dari kelas 11 Farmasi A. Saya Fadia Saparyanti dari kelas 11 Farmasi A. Dan saya dari Alfira Putri dari kelas 11 Farmasi A. Ini saya akan menjelaskan tentang kurma susu. Kurma susu ini telah terbukti banyak berperan dalam menangani beragam kesehatan. Manfaat dari susu kurma dapat menambah stamina, energi, dan menambah pertumbuhan kalsium tulang. Terus buah kurma ini juga bagus untuk gula darah, buat vitamin, energi, menambah stamina tubuh, serta bermanfaat untuk ibu-ibu menyusui. Buah kurma mengandung zat besi yang memiliki faedah untuk menghindari penyakit kurang darah. Pertama-tama, cuci bersih ginjal terlebih dahulu. Kedua, tarik ginjal dengan menggunakan parutan keju. Ketiga, kupas kurma dan masukkan ke dalam blender. Keempat, masukkan susu ke dalam tempat blender yang sudah berisikan kurma tersebut dan ditambahkan air secukupnya. Kemudian di blender sampai halus. Lalu air kurma dimasukkan ke dalam jengkol dan ditambahkan susu dan air secukupnya. Masukkan cacah terlebih dahulu ke dalam botol minuman. Setelah tuangkan air kurma ke dalam botol yang berisi ginjal tersebut. Belilah susu kurma cincau di toko-toko terdekat dan harganya juga terjangkau. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umia. Saya Messi. Saya Nur. Kami dari kelas 11 Farmasi A. Di sini kami ingin membuat makanan dan minuman kesehatan. Bahan dan alat pembuatan suli atau susu jelly. Bahan air, Nutrijel dan susu UHT. Alat, botol, pisau atau gunting, panci dan cetakan Nutrijel. Manfaat suli atau susu jelly. 1. Baik untuk kulit, jelly mengandung asam amino alami yang baik untuk kulit. 2. Menjaga berat badan, jelly yang memiliki kalori yang rendah, sehingga membantu dalam menjaga berat badan. 3. Meningkatkan ketebalan tubuh. 4. Memelihara kesehatan rambut. 5. Mengurangi kolesterol jahat. Minuman suli atau susu jelly ini dapat disimpan di botol yang sudah ditutup rapat, tapi bisa juga apabila mau dikonsumsi dalam keadaan dingin. Suli ini dapat disimpan di dalam kulkas dan hindari terkena matahari langsung. Nutrijel mengandung zat berkhasiat sebagai berikut: karbohidrat kompleks, protein, serat, vitamin seperti vitamin B, folat, vitamin E, dan vitamin K. Mineral, termasuk kalsium, yodium, zat besi, kalium, magnesium, selenium, dan zinc.
Selain berbagai nutrisi di atas, agar-agar juga mengandung sejumlah kecil nutrisi lain, seperti omega 3, kolin, fosfor, dan tembaga. Bahan dan alat pembuatan makanan kesehatan kolbu ghee atau kolat labu perenggi. Bahan: labu perenggi, labu kuning, gula merah, daun pandan, fiber krim, kayu manis, bisa digunakan atau tidak, dan air, alat pisau, talenan, baskom dan panci. Makanan kolbun ghee atau kolak labu perenggi ini dapat disimpan di dalam wadah yang sudah ditutup rapat. Makanan ini juga enak apabila dimakan dalam keadaan dingin. Nah jadi, tentu saja makanan kolbun ghee ini dapat disimpan di dalam kulkas ya teman-teman. Manfaat kolbu ghee atau kolak labu perenggi. 1. Menurunkan berat badan. 2. Melancarkan pencernaan. 3. Menekan resiko terkena kanker. 4. Menjaga kesehatan mata. 5. Memelihara kesehatan jantung. Labu kuning mengandung vitamin A, vitamin C, dan antioksidan beta-karoten yang diketahui dapat menghambat pertumbuhan sel kanker dalam tubuh. Cara pemasaran. Pemasaran di sini bisa dilakukan dengan 2 cara ya teman-teman yang. Pertama, kita titipkan di pasar. Kedua, kita jual secara online. Sedangkan cara promosi. Promosi di sini bisa dilakukan secara langsung dan online juga. Kalau secara langsung, kita mempromosikan dengan menawarkan secara langsung dengan tatap muka kepada konsumen dan menjelaskan produk kita semenarik mungkin kepada konsumen agar konsumen tersebut tertarik. Secara online berarti kita menawarkan DGN tidak tatap muka, melainkan dengan kita membuat poster semenarik mungkin untuk produk kesehatan kita agar konsumen tertarik untuk mencoba dan membeli produk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelas 11 Farmasi A. Di sini saya bersama anggota saya, yang saya sendiri Siti Dharma Julentari, Cinta Sutiardika, Nurul Hajijah. And all I hear is raindrops falling on the rooftop. Oh baby, tell me why'd you have to go? 'Cause this pain I feel it won't go away. Today, I'm officially missing you. Can't nobody do it like you. I said every little thing you do. Hey baby, said it stays on my mind. And I hear it's raindrops falling on the rooftop. Oh baby, tell me why'd you have to go? 'Cause this pain I feel it won't go away. And today I'm officially missing you. Can't nobody do it like you. I said every little thing you do. Di sini kelompok kami ingin mempromosikan makanan dan minuman kesehatan, yaitu Makanan ini bernama getuk telur ungu dan minuman nama es lidah buaya. Getuk telur ungu dimulai dari harga 2.000 dan air es lidah buaya dimulai dari harga 5.000.
Selamat mencoba, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelas 11 Farmasi A. Di sini saya bersama anggota saya, yang saya sendiri Siti Dharma Julentari, Cinta Sutiardika, Nurul Hajijah. Di sini kelompok kami ingin mempromosikan makanan dan minuman kesehatan, yaitu makanan ini bernama getuk telur ungu dan minuman nama es lidah buaya. Getuk telur ungu dimulai dari harga 2.000 dan air es lidah buaya dimulai dari harga 5.000. Selamat mencoba, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wahdania. Dan saya Istianingsi. Saya Masyatrul Yuni. Kita dari kelas 11 Farmasi A. Di sini kami akan membuat produk minuman sehat, yaitu jus buah semangka. Akan mempromosikan hasil produk jus semangka dari kelompok kami. Harganya sangat terjangkau, mulai dari 8.000 sampai 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wahdania. Dan saya Istianingsi. Saya Masyatrul Yuni. Kita dari kelas 11 Farmasi A. Di sini kita akan membuat produk makanan kesehatan, yaitu bubur kacang hijau. Produk kami yaitu bubur kacang hijau. Saya di sini akan mempromosikan sedikit tentang bubur kacang hijau ini. Bubur kacang hijau ini harganya sangat terjangkau, yaitu 2.000 sampai 5.000 rupiah. Ini dapat ditemukan di toko-toko terdekat atau yang sering membuat bubur kacang hijau ini.
atau hubungi di bawah ini. Atau bisa. Halo, perkenalkan nama saya Maria Octaviana. Nama saya Ananda Yudhistita. Nama saya Maria Vanessa. Di sini kami akan membuat minuman herbal dari bahan jahe dan serai. Pertama-tama kami akan menjelaskan tentang pengertian dari produk yang akan kami buat. Air rebusan serai dan jahe adalah minuman aromatik dan penghangat tubuh. Air rebusan serai dan jahe ini tidak hanya enak, tapi juga dapat menawarkan berbagai macam manfaat kesehatan yang telah terbukti. Salah satunya yaitu untuk membantu menurunkan kolesterol, membantu mengurangi radang atau inflamasi, kaya akan antioksidan, ikut membantu menurunkan berat badan, membantu mengatasi kecemasan, menjaga kesehatan mulut, meredakan nyeri dan sakit kepala, serta untuk membantu mencegah kanker, dan masih banyak manfaat lainnya. Di balik manfaat tadi, di dalam tumbuhan jahe dan serai juga mengandung zat yang berkhasiat. Di dalam jahe mengandung senyawa seperti oleorisin, geraniol, neral, bivelandrin, sineol, borneol, bisabolin, singiberne, digereol, sogaol, diterpenes, lipids, protein, patin, dan vitamin. Tanaman jahe ini juga dilaporkan memiliki efek antiinflamasi, antimikroba, anti kanker, anti diabetes, anti lipidemik, dan anti diabetik. Kemudian serai juga memiliki zat antimikroba, antioksidan, anti kanker, dan anti peradangan. Selain itu juga serai termasuk salah satu sumber terbaik untuk vitamin A, C, folat, zat besi, magnesium, tembaga, potasium, kalsium, dan mangan. Berikut bahan-bahannya, ada serai, jahe, madu, dan teh. Pertama-tama, bersihkan jahe dan serai. Kupas kulit jahe sampai bersih. Kemudian geprek jahe, jangan sampai terlalu hancur. Kemudian geprek serai yang telah dibersihkan. Setelah itu, tuangkan air ke dalam panci, hidupkan kompor dan rebus sampai mendidih. Setelah mendidih, kita masukkan jahe dan serai tadi yang sudah ditumbuk. Kita rebus sekitar 30 menit. Sambil menunggu air rebusan jahe dan serainya masak, kita tuangkan madu secukupnya ke gelas. Ini sesuai selera ya, bisa 3-4 sendok atau terserah kalian mau masukkannya seberapa. Setelah dimasukkan madu, kita masukkan teh. Setelah itu, setelah air rebusan serai dan jahenya masak, kita masukkan ke dalam gelas. Nah, sekarang airnya pun sudah jadi dan dapat diminum. Berikut adalah cara penyimpanannya. Penyimpanan air herbal jahe serai ini dapat disimpan dalam wadah kaca dengan suhu 1-5 derajat Celcius. Minuman rempah yang dibuat dengan rempah apapun hanya bisa disimpan 3-5 hari saja. Ketahanan minum ini hanya sampai 3-5 hari. Walaupun penyimpanan di suhu ruang, namun disarankan untuk dimasukkan ke dalam kulkas. Suhu ruangan pun tidak boleh lebih dari 21 derajat Celcius karena dapat mempengaruhi rasa minuman rempah. Every hour spent together lives within my heart, and when she was sad, I was there.